Shalom, selamat siang. Salam awas. Yang saya hormati Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Dujan Kugoya dari Bawaslu Petahana Bawaslu Kabupaten Lanijaya, yang puji Tuhan sampai hari ini bisa lolos masuk di dalam tahap 6 besar untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Perkenalkan, izinkan saya untuk membacakan atau menyampaikan inovasi program kerja apabila saya terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Lanijaya. Pertama, program kerja yang kami akan lakukan adalah sebenarnya sudah tertera di dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di situ secara garis besar tugas kami pengawas pemilu adalah melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, dan melakukan penindakan. 3 hal ini yang perlu kita lakukan apabila saya terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Lanijaya. Jadi hal terkait dengan 3 tugas ini saya akan menjabarkan terkait dengan teknis pelaksanaan tugas di kabupaten, yaitu melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu sudah di launching atau sudah dilakukan pembukaan pada tanggal 14 Juni 2022. Saya sebagai petahana sudah tahu dan sudah mengawasi tahapan itu sampai dengan saat ini. Sehingga kalau Tuhan izinkan saya masih harus bekerja lagi, maka saya akan bekerja tahapan sisanya sampai dengan pemilu 2024 sukses. Jadi tugas pertama mengawasi tahapan pemilu, yaitu melakukan tugas tahapan pemilu, yaitu tahapan melaksanakan pengawasan tahapannya dan orang-orangnya, KPU-nya. Ini yang perlu diawasi oleh kami Bawaslu. Yang berikut adalah melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Netralitas ASN ini di Lanijaya selama ini belum efektif dalam netralitas, sehingga ini perlu dibangun supaya ASN ini benar-benar netral, tidak memihak. ASN ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu TNI, pertama PNS atau Pegawai Negeri Sipil, TNI Polri, TNI dan Polri. Ini harus netral, benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ikut terlibat langsung dalam praktis politik. Yang berikut adalah mengawasi putusan, yaitu putusan yang terdiri dari putusan Bawaslu RI, putusan Bawaslu Provinsi, dan putusan DKPP, dan ada putusan lainnya. Putusan lainnya dimaksud adalah putusan lembaga lain, misalnya dari pengadilan atau putusan tertentu. Ini harus kita lakukan pengawasan terhadap putusan juga. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga terkait dengan masalah terkait dengan aturan pemilu. Ini perlu dilakukan banyak sosialisasi. Terkait dengan pencegahan, maka kami akan melakukan program-program pencegahan yang sudah ada maupun yang sudah ada, tetapi kita tinggal teknis saja, yang kita teknis di lapangan saja yang kita lakukan perubahan, atau metodenya saja yang kita rubah. Yang pertama adalah program kegiatan sosialisasi Bawaslu Lanijaya Go to Distrik atau Gutus Kecamatan. Ini program yang penting karena selama ini kita jarang turun ke lapangan, ke distrik
distrik, sehingga banyak masyarakat tidak paham aturan pemilu, tidak paham tentang netralitas ASN dan segala macam. Sehingga kalau saya terpilih kembali, saya akan bikin program ini untuk setiap minggu satu distrik, untuk Bawaslu Gutus Kecamatan atau Bawaslu ke Kecamatan, untuk kepentingan satu, melakukan sosialisasi sekaligus memberikan penguatan kepada Panwas distrik yang ada dengan Panwas PKD yang ada. Itu yang perlu kita lakukan. Sosialisasi juga kita akan lakukan dengan ASN yang ada di distrik maupun masyarakat umum yang ada di distrik ataupun partai politik perwakilan yang ada di distrik. Kami akan mengundang untuk melakukan sosialisasi supaya semua tahu aturan pemilu, aturan main pemilu, semua harus tahu. Di Lani Jaya ada 39 distrik. Kami akan mencoba untuk membuatkan jadwal ini 1 minggu sekali. Apakah bisa atau tidak, nanti kami akan lakukan teknisnya. Yang kedua, Bawaslu Butuskol. Program Bawaslu Butuskol ini sudah ada, tinggal kita tingkatkan saja. Juga kita akan melakukan jadwal-jadwal untuk kunjungan ke sekolah atau di SMA yang ada di Kabupaten Lani Jaya. Yang berikut adalah Bawaslu Lani Jaya bersuara. Selama ini kita tidak punya podcast. Mungkin untuk periode kedua kami akan berusaha untuk harus ada podcast, supaya melalui podcast itu masyarakat umum bisa tahu, bisa baca kegiatan kami sampai di mana, dan sosialisasi pun kita bisa lakukan di situ. Itu tentang program kerja. Yang berikut adalah peningkatan pengembangan peningkatan dan pengembangan para Bawaslu. Para Bawaslu ini sudah diprogramkan oleh Bawaslu provinsi, tetapi kita perlu peningkatan, perlu bikin penajaman program ini supaya melalui kegiatan ini orang bisa tahu, bisa mengerti aturan pemilu seperti apa. Yang berikut adalah program Cafe Morning atau Cafe Night. Cafe Morning atau Cafe Night ini perlu ditingkatkan dengan mengundang pihak terkait untuk kita diskusi bersama di dalam kegiatan tersebut. Ini terkait dengan masalah sosialisasi pencegahan, karena kegiatan-kegiatan ini penting untuk dilakukan. Yang berikut adalah kegiatan penindakan pelanggaran. Penindakan pelanggaran ini tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran kami tetap akan tindak. Entah atas dasar temuan kami akan lakukan tindak penindakan, atau berdasarkan laporan masyarakat, atau berdasarkan laporan atau temuan dari Panwas jajaran kami akan melakukan proses itu. Itu sedikit program kerja yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya kami akan sesuaikan dan mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang berikut adalah permasalahan yang selama ini kami alami sebagai exciting atau sebagai petahana di pemilu 2019. Ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah permasalahan pemilu sistem noken. Artinya permasalahan ini harus dievaluasi. Kenapa sistem noken? Karena sistem noken ada, tetapi juknis tentang pengawasan sistem noken belum ada. Sehingga kami sarankan untuk Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota, bagaimana kita sama-sama duduk menyusun juknis sistem noken. Karena juknis sistem pemilu sudah dikeluarkan oleh KPU, sehingga Bawaslu harus bikin juknis sistem noken. Tahun 2019 kami tidak punya juknis pengawasan sistem noken, sehingga ada beberapa hal yang kami mengalami kendala. Sehingga untuk pemilu 2024, kalau sistem noken ini masih dipakai, maka kita harus evaluasi dulu baik-baik.
mana-mana yang mengalah selama ini menjadi kendala, apa-apa yang menjadi kekurangan melalui juknis pengawasan sistem noken ini kita harus perbaiki baik supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang berikut problematika yang berikut adalah KPU Kabupaten Lanijaya dan jajarannya tidak pernah kasih salinan berita acara pleno kepada Panwas Distrik, Panwas Kampung, sehingga ini yang perlu dilakukan perbaikan ke depan. Karena barang bukti itu penting, berita acara itu harus dikasih salinan, menurut aturan begitu. Tetapi selama ini tidak pernah kasih berita acara itu, jadi kami akan melakukan tugas itu untuk bagaimana caranya harus wajib diserahkan kepada pengawas pemilu jajaran di bawah, PKD maupun Panwas Distrik, termasuk perwakilan partai politik. Ini yang saya pikir perlu kita lakukan. Yang berikut adalah kantor KPU. Di pasal 8 ayat 3 menyebutkan kedudukan KPU Kabupaten Kota berada di dalam ibu kota. Kami Bawaslu Kabupaten Lanijaya ini sudah berupaya menyurat, mau menyampaikan lisan tertulis, sudah kami sampaikan berulang kali, KPU Lanijaya yang berkantor di Wamena segera naik ke Lanijaya, karena itu bukan wilayah pelaksanaan tahapan, itu bukan wilayah kerja, tetapi mereka masih ada sampai sekarang. Ini menjadi dilema dan itu menjadi tugas saya kalau saya terpilih kembali. Saya akan berupaya untuk mendesak KPU Kabupaten Lanijaya yang ada di Wamena, di ibu kota Kabupaten Jaya untuk pindah kembali ke Lanijaya. Karena sampai sekarang ini gedung 2 lantai sudah dikasih tapi tidak pernah difungsikan. Saya pikir begitu, sehingga itu harus kita sampaikan untuk melakukan tahapan di Lanijaya, bukan tahapan di Jaya. Ini satu problematika yang selama ini kami alami, sehingga Bawaslu Lanijaya harus dari Lanijaya turun ke Jaya selama 2 jam kurang lebih untuk menghadiri undangan, mengkoordinasi apa segala macam. Sehingga harus kami rekomendasikan untuk KPU Kabupaten Lanijaya ini kembali ke Lanijaya, bukan di Jaya. Jadi demikian sedikit paparan inovasi program kerja apabila saya terpilih lagi kembali menjadi komisioner Bawaslu Lanijaya. Saya akan melakukan tugas-tugas yang seperti saya sampaikan dan tugas-tugas lain yang Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sampaikan. Kami siap untuk melaksanakan tugas dengan semangat supaya pemilu 2024 sukses dilaksanakan. Salam awas, salam sejahtera buat kita semua, selamat sukses. Demikian laporan atau sedikit program kerja yang saya sampaikan, kiranya itu dapat saya lakukan setelah saya terpilih menjadi Bawaslu Kabupaten Lanijaya. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam, Tuhan berkati.